Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga masih dalam kondisi yang sehat semua. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang masih selalu mengikuti perkembangan dari materi-materi di channel ini. Untuk sesi ini kita akan membahas bagian-bagian di dalam salah satu aplikasi penyunting video. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro CS6. Di dalam aplikasi pengolah video itu banyak sekali aplikasinya, mulai dari Premiere, Pinnacle, Uli, dan lain sebagainya. Bahkan untuk yang masih Windows XP menggunakan Windows Movie Maker. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas bagian-bagian di dalam Adobe Premiere Pro CS6. Jadi Adobe Premiere ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk visual effect, terutama untuk compositioning. Nah, kalau untuk efeknya sendiri nanti bisa menggunakan Adobe After Effects. Nanti di session-session berikutnya kita akan coba bahas juga mengenai Adobe After Effects. Nah, untuk saat ini kita akan membahas bagian-bagian di dalam Adobe Premiere Pro CS6. Oke, bagi teman-teman yang sudah memilikinya, lebih bagus kalau mengetahui untuk bagian-bagian di dalam lembar kerja Adobe Premiere. Pada saat kita membuka aplikasi Adobe Premiere, kalau cara membukanya saya yakin teman-teman semua udah bisa ya. Start, all program, cari programnya, atau enggak ada shortcut icon Adobe Premiere di desktop, tinggal di double klik aja. Nanti pada saat muncul welcome screen seperti ini, ya, welcome to Adobe Premiere Pro seperti ini. Pada prinsipnya pada saat tampilan welcome ini semuanya hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ada new project, open project, dan help. Nah, di sini kita bicaranya bukan dokumen untuk Premiere tetapi project. Istilahnya project. Nah, kalau kita ingin membuat baru, kita pilih new project. Apabila kita ingin membuka project yang sudah pernah kita kerjakan dan kita simpan, kita pilih open project. Nah, kita pilih new project karena kita belum pernah membuatnya. Kita pilih new project. Nah, ini yang membedakan dengan aplikasi Adobe Premiere versi yang sebelumnya. Di sini langsung muncul pilihan mulai dari general sama ke scratch disk-nya. Nah, general ini ada beberapa, ada video, audio, dan capture. Nah, ini kita format displaynya menggunakan timecode, feed, frame, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk pemula di bagian sini itu dibiarkan saja, kecuali untuk capture-nya itu dirubah ke DV atau HDV, ya, high definition. Untuk lebih bagus biarkan ke HDV. Nah, di sini diperhatikan teman-teman. Lokasi direktori tempat kita akan melakukan save, ya. Karena di dalam Adobe Premiere kalau kita mempunyai footage itu sumber dari video-video itu, kalau terpencar-pencar nanti kemungkinan kalau lupa mengambil atau source-nya itu berada di lain dari laptop kita, misalnya kita menggunakan flash disk, kita punya data di flash disk-nya dicabut, kemungkinan project yang akan kita buka itu akan kehilangan sumbernya atau footage-nya. Ya. Jadi untuk yang baru belajar, lebih baik location ini teman-teman buat di dalam satu folder, terus data-data yang akan dikerjakan semua dikumpulkan di situ. Jadi kalau misalnya ada yang hilang, itu kemungkinannya kecil. Nah, nanti ada sesi sendiri bagaimana cara kita mengembalikan data yang hilang atau source yang hilang pada saat kita sudah mengerjakan project. Oke. Jadi location di sini teman-teman tinggal pilih aja, di situ ada browse, tentukan direktori mana kita akan melakukan save. Misalnya kita buat di desktop aja biar gampang, saya cari new folder. Nah, kita akan tempatkan di sini. Saya akan select folder, nah tinggal diberi nama teman-teman, namanya ini bebas, misalnya kita latihan. Kalau sudah saya oke, akan muncul new sequence. Sequence di sini ibaratnya itu lebar kerja kita. Nah, kalau di versi yang lain, dia langsungnya ke sequence ini teman-teman. Yang preset yang di depan tadi itu tidak muncul ya. Tapi pada prinsipnya sama. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui standar broadcast untuk masing-masing negara itu berbeda. Karena kita Indonesia itu menggunakannya PAL. Di sini kan ada NTSC, ada PAL. Nah, kita menggunakannya PAL. Path Alternating Line.
Kalau di luar negeri tergantung daerah-daerah masing-masing itu ada yang menggunakan NTSC, ada yang menggunakan PAL, ada yang menggunakan SECAM dan lain sebagainya. Nah, ini semua pilihan untuk standar broadcast. Standar broadcast itu apa sih? Berkaitan sama aspek rasio panjang dan lebar dari sebuah layar kita itu sendiri. Misalnya di sini ada PAL. Di sini ada standar 32 KHZ. Nah, ini 3248 ini untuk audionya, teman-teman. Misalnya kita pilih standar 32. Nah, standar 32 itu kalau untuk frame rate dari frame size videonya itu 72 sekian kali sekian. Frame rate-nya 25 karena menggunakan PAL. Jadi 25 frame per second FPS. Ya, seperti itu. Nah, audionya 32. Teman-teman bisa gunakan standar ini itu berbanding 4:3. Jadi 4:3 itu agak kotak. Kalau widescreen itu lebar, ya. Jadi bisa dilihat juga kalau kita klik 32 di atas ini itu ada standar PAL 4:3. Itu berarti panjang lebarnya perbandingan aspek rasionya 4:3. Nah, kalau widescreen itu biasanya 16:9. Jadi untuk latihan teman-teman bisa gunakan standar 48, misalnya untuk yang normal 4:3 ataupun widescreen-nya bisa menggunakan 16:9. Oke, karena ini hanya opsional, kita pilih aja standar 48 untuk latihan. Sequence di sini nama lembar kerja kita. Kita bisa ganti ataupun kita menggunakan sequence 1. Nanti ada materi khusus untuk membahas sequence. Nah, sekarang kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah tampilan Adobe Premiere versi CS6. Nah, agak berbeda dengan tampilan versi CS3. Kalau CS3 ini bagian yang di bawah ini adanya di atas ini. Tapi pada prinsipnya semua panel-panel ini, bagian-bagian ini sama fungsinya. Oke, kita mulai bahas satu-satu. Setiap aplikasi yang di atas ini itu biasanya title bar. Jadi di sini ada Adobe Premiere Pro, C.2, /user berapa. Ini adalah direktori tempat kita melakukan penyimpanan. Pada saat tadi kita simpan, saya akan simpan di desktop. Nah, di sini muncul. Di desktop adanya di new folder latihan. Oke. Nah, kita coba cek di direktorinya. Di desktop kita coba cek desktop, kita cari new folder. Nah, itu langsung muncul seperti ini. Ada file Premiere-nya, PR Pro sini, yang extension PR Pro sini, file kerjaan kita teman-teman. Ini project kita. Nah, di sini adalah file-file untuk autosave-nya dia nanti. Nah, kalau di CS3 nanti akan muncul banyak di sini. Ada 5 sampai 6 item di situ. Nah, kalau di CS6 itu cuma muncul 2. Nah, inilah yang PR Pods ini itu project dari teman-teman. Nah, folder ini juga sama, ini juga berkaitan sama project teman-teman. Jadi ini jangan sampai hilang pada saat kita belum render atau final project kita dalam bentuk misalnya ada MPEG, terus ada AVI dan lain sebagainya. Nah, oke, kita balik ke Premiere. Di bagian yang berikutnya di sini yang saya kasih gelembung ini menu bar, barisan yang berisi tentang perintah-perintah dan di dalamnya ada submenu. Nah, seperti itu. Oke. Hampir semua program sama. Nah, ini yang membedakan. Yang saya klik ada garis kuningnya ini teman-teman. Ini kan ada garis kuning nih. Yang saya klik ada batasan garis kuning. Ini namanya source monitor. Karena di dalam Premiere secara garis besar itu ada 2 monitor ya. Yang pertama ini adalah source monitor. Monitor ini digunakan untuk menampilkan item yang kita aktifkan dari si project. Saya ulangi lagi. Monitor yang saya klik sekarang ini yang ada di sekitar kursor saya itu untuk menampilkan item yang kita aktifkan atau kita pilih dari si project. Nah, nanti kita akan coba memperlihatkan biar teman-teman lebih paham. Terus, di sebelah kanannya ini yang saya klik, ada garis kuning sekitarnya. Ini namanya program monitor. Nah, program monitor di sini itu berfungsi untuk menampilkan hasil pekerjaan kita, teman-teman. Jadi kalau kita ngedit apa-apa nanti munculnya di monitor ini. Nah, monitor ini itu menampilkan dari timeline. Nah, kita bekerja menggunakan timeline. Nah, saya ulangi lagi ya.
Kalau yang di sini itu memperlihatkan hasil pekerjaan kita yang kita kerjakan di timeline. Kalau monitor yang di sebelah kiri nanti itu memperlihatkan atau menampilkan dari item yang kita pilih, kita aktifkan dari project. Nah, yang di bawah sini yang ada garis kuning, inilah project. Bagian jendela project. Nah, itu untuk menampung seluruh item yang akan kita kerjakan untuk pengeditan. Bisa berupa gambar, audio, video, bahkan gabungan dari video dan audio. Title pun akan masuk ke sini. Pokoknya semua item yang akan kita gunakan untuk membuat project video nanti akan ke sini dulu arahnya. Akan ditampung dulu ke sini. Ini ibaratnya itu sebagai wadah untuk menampung semuanya bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat editing video. Nah, nanti sini. Nanti sesi berikutnya kita bahas cara memasukkan item ke sini ya. Sekarang ini karena coba saya akan masukkan asal aja. Misalnya saya masukkan picture aja biar nggak terlalu berat ya. Saya masukkan 2 dah. Oke. Nah, yang saya bilang tadi di sini ada source monitor itu menampilkan dari projectnya. Begini teman-teman. Nah, ini menampilkannya di sini kalau mau besar. Cara menampilkannya nanti ada di materi yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian dulu. Nah, kita ke sebelah kanannya dari, kalau kita klik kan ada garis kuningnya ini. Terus di sebelah kanannya ini ada bagian kecil. Ya, ini kalau saya klik ini ada bagian kecil ini namanya toolbox. Kotak yang berisi alat-alat atau tools yang kita gunakan untuk mengedit sebuah video. Ini tools-tools ini yang akan kita gunakan dalam proses pengeditan sebuah video atau project. Oke. Yang di sebelah kanannya lagi, yang ada tulisannya sequence, terus ada 00.200 ini namanya timeline. Timeline ini adalah area yang kita gunakan untuk bekerja, untuk mengedit, memotong, mengkomposisikan, semuanya adanya di sini. Nah, di Premiere itu multi track. Ini salah satu kelebihan dari program ini. Di situ ada track video dan track audio, teman-teman. Jadi terpisah antara video dan audio. Nah, kita bisa menambahkan ada video 1, 2, dan 3, dan 4. Misalnya kita ada punya sebuah video, terus di atasnya suka ada logo, misalnya logo teman-teman, watermark teman-teman. Nah, itu berarti di track yang berbeda. Tadi saya bilang, monitor yang di atas, yang di sebelah kanan, program monitor, itu menampilkan hasil kerjaan kita. Berarti menampilkan dari timeline ini, teman-teman. Contoh, kita akan masukkan ke timeline. Nah, itu akan menampilkan apa yang ada di timeline ke program monitor. Nah, terus, di sebelah kanannya lagi, nah, yang saya kali ada kuningnya ini teman-teman nih agak ketutup sama kamera. Ini namanya audio control. Kalau kita punya suara, nanti di situ akan ada kontrol itu levelnya terlalu tinggi apa terlalu rendah gitu. Kita coba dulu ya. Kita masukkan sebuah lagu. Nah, kita masukkan sebuah lagu. Lagu ini tidak bisa masuk ke atas karena atas ini dia khusus untuk video, jadi harus di bagian audio. Kalau kita jalankan, Hei, nah ini bangun! Ya, jadi ada kontrolnya di sini. Ini audio control. Oke, itulah bagian-bagian Adobe Premiere secara umum. Saya ulangi sekali lagi. Di atas title bar, di bawah menu bar, yang ada file edit itu menu bar. Di sebelah yang saya aktifkan, saya klik ketika ada gambar list kuning, ini namanya source monitor, digunakan untuk menampilkan dari si project ini, menampilkan di project, ya. Dari sini itu nampilnya ke source monitor, terus sebelah kanannya ini ada program monitor, ini menampilkan dari si timeline atau hasil pekerjaan kita. Ini timelinenya. Nah, kita bekerja menggunakan timeline, terus ini adalah tempat yang saya kasih kursor ini. Ini tempat untuk menampung seluruh item yang akan kita gunakan untuk pengeditan. Bisa berupa gambar, video, video audio, bahkan title akan semua masuk ke sini. Di tengah-tengahnya antara project dan timeline itu ada toolbox, di sebelah kanannya ada audio control. Nah, di dalam source monitor itu ada banyak detailnya, ada mark in, mark out, ada set in point, set out point. Nah, nanti kita bahas untuk khusus bagian di dalam source monitor dan program monitor di sesi berikutnya. Nah, teman-teman, ini bagian secara umum ya. Untuk Adobe Premiere, pertama muncul pasti seperti ini. Misalnya teman-teman adanya di efek kontrol. Nah, ini hanya opsional, maunya ini efek kontrol muncul atau Adobe Mixer ini opsional. Biasanya
pertama muncul adalah tampilannya seperti ini. Oke, itu untuk bagian-bagian Adobe Premiere CS6. CS3 juga sama, hanya beda posisi antara project, source monitor itu biasanya di atas. Source monitor agak ke kanan. Jadi ada 3 panel di sini. Ada project, ada source monitor, ada program monitor. Nah, ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti Kang kurang jelas bisa diulang lagi video ini pelan-pelan, ataupun bisa tanya di bagian komen. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon dimaklumin, mohon dimaafin, di-share apabila ada teman-teman yang membutuhkan, di-download juga tidak masalah. Silahkan aja, semuanya free. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.